Tadi udah cuci tangan di bawah? Sudah ya? Tinggal makan ya? Haleluya. Hari ini berarti kita makan ya. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kasih Kristus. Kasih Kristus ya. Diambil dari Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus membuat sebuah pertanyaan dan statement yang baik. Dia berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara kasih Tuhan, dia berkata penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kalau di garis bawahi dan ditambahin kalimat berikutnya, pandemi, kan gitu ya. Bahaya, saudara kasih Tuhan, yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus pada saat itu adalah bahaya, yaitu yang disebut dengan musuh Kristus ya. Musuh Kristus bukan setan, bukan, tapi orang yang bertolak belakang dengan keyakinannya, yang menolak Kristus, yang menolak Rasul Paulus sebagai pengikut Kristus. Pada zaman itu musuh-musuh daripada Paulus itu yaitu orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, yang benar-benar imannya teguh kepada Kristus, sepanjang hari hidupnya ada dalam bahaya. Jadi di dalam kekristenan itu tidak ada tenang-tenang, nggak ada. Ya. Kekristen yang benar, saudara, orang yang percaya kepada Kristus sepanjang hari hidupnya ada dalam bahaya maut. Bahkan di situ dikatakan kita ini dianggap sebagai domba sembelihan. Tahu domba sembelihan? Yang sedang dibawa dan digiring ke pembantaian. Sudah. Jadi kalau hari ini engkau ada dalam bahaya, ada dalam cobaan, ada dalam ujian hidup, berarti engkau orang Kristen. Amin ya. Jadi jangan pernah menolak yang namanya saudara
ujian dan cobaan. Memang orang Kristen imannya harus diuji. Lewat pandemi ini ujian harus saudara kita alami. Ujian apa? Ujian iman, ya. Apalagi saudara, ujian hikmat kebijaksanaan. Kita harus ikuti aturannya Tuhan dan aturan pemerintah yang sudah persiapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, saudara kasih Tuhan, mengapa kasih Kristus itu tidak bisa lepas dari segala kehidupan kita? Karena yang pertama, saudara, yang pertama dikatakan di situ, karena Kristus telah menjadikan kita lebih daripada orang-orang menang. Jadi saudara, engkau dan saya ini lebih daripada orang-orang yang menang. Menang terhadap apa? Kalau engkau pelari, menang, dapat piala. Kalau engkau orang-orang yang bertanding, berlomba, engkau juara. Tetapi itu hasil kerja kerasmu. Tetapi kalau bicara tentang iman, saudara, yang memberikan kemenangan kepada kita bukan kekuatan kita, bukan hikmat kita, tetapi itu adalah pemberian daripada Kristus Tuhan. Kalau baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 37, ayat 57, dia berkata, syukurlah kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Saudara kasih Tuhan, ayat 37 dia berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Artinya dia menanggung segala penindasan, segala penderitaan, segala aniaya, segala hinaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bahkan sakit penyakit pun dia telah menanggungnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasihi Tuhan, percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dia yang telah memikul segala beban kita. Beban apa yang kau sedang hadapi, yang kau sedang pikul, yang kau sedang alami. Saya mengatakan, asalkan engkau datang kepada Yesus, maka bebanmu akan diangkat. Bahkan tidak hanya diangkat, dia akan memikulnya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan datang kepada saya sebagai hamba Tuhan, karena saya juga tidak bisa menanggung bebanmu. Beban saya aja udah berat, ditambah lagi engkau datang kepada saya, makin terpuruklah hidup saya. Tetapi mari kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah memberikan kemenangan itu dalam hidup kita. Kalau engkau hari-hari ini engkau sedang menghadapi persoalan, anak-anak muda engkau sedang menghadapi persoalan di dalam usaha, dalam pekerjaan, mungkin engkau dirumahkan, mungkin engkau di PHK, gajimu dipotong 50%. Tapi saya mau pakai padamu, datanglah kepada dia. Jangan datang kepada bosmu, karena bosmu juga manusia. Kenapa bosmu juga susah? Kalau dia nggak susah, nggak mungkin dipotong gajimu. Betul ya? Di saat-saat pandemi begini, semua susah. Ibarat kereta ekonomi tahun 1994, jalannya selalu berbunyi susah, susah, susah. Datanglah kepada Tuhan, maka dia akan memberikan kepadamu kelegaan. Dia akan menanggung dan memikul bebanmu. Dia akan mengangkat segala persoalanmu. Kalau engkau anak-anak muda di PHK, dipecat, jangan putus asa.
mintalah sama Tuhan, Tuhan, bukakanlah pikiran dan hati saya supaya bisa memiliki hikmat, kecerdasan di tengah-tengah pandemi yang ada. Apa yang Tuhan Engkau izinkan aku kerjakan, pasti bisa. Amin. Kenapa? Karena Dia adalah sumber segala-galanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kemenangan yang kita miliki, Yesus yang kerjakan. Amin. Ketika engkau doa, saudara, Tuhan berkatilah aku. Mungkin hari ini tidak terjadi, seminggu tidak terjadi, sebulan tidak terjadi. Siapa tahu di akhir Tuhan, di akhir tahun, Tuhan jadikan. Anak-anak muda yang belum nikah, mungkin engkau sudah berdoa puluhan tahun, mungkin usiamu sudah 40, tapi belum dijawab Tuhan. Tapi masuk ke usia 41, Tuhan nyatakan kemuliaan. Ya, yang datang duda, terima aja. Kalau itu wanita, ya. Kalau engkau seorang pria yang datang itu janda kembang, terima saja. Ya, asal sudah percaya Yesus. Jangan lagi berkata sama Tuhan, Tuhan apa ini? Ini mah kaleng rombeng. Bapak Ibu, manusia nggak ada kaleng rombeng. Ya, asal dia duda tajir, terima saja. Amin. Saudara, daripada pujangan kelihatan ganteng tapi nggak ada duitnya, mendingan ditolak. Kenapa ganteng nggak dimakan? Ya, saya kalau istri saya ngomong sama saya, kalau dulu saya tahu kamu tidak punya duit, saya nggak mau. Ya, selalu dia ngomong gitu. Tetapi karena kamu ganteng, makanya saya mau. Saya bilang itulah kesalahanmu, melihat saya ganteng. Ya, saudara, anak-anak saya sudah ajarin, jangan hanya lihat gantengnya, tetapi lihat isi dompetnya. Kalau dompetnya penuh dengan kartu nama, tolak saja. Tetapi kalau dipenuhi dengan segala kartu, terima saja. Ya, saudara. Yang kedua, mengapa kasih Kristus tak bisa lepas dari hidup kita? Yang kedua, karena Kristus telah mengalahkan maut dan segala bentuk pemerintahan iblis. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang Kristen yang masih mengagung-agungkan setan, yang terlalu takut kepada kedahsyatan malam. Kalau lewat kuburan bukan permisi kepada yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus, tapi selalu permisi kepada babi. Ya, selalu berkata, ya, permisi, anak babi lewat. Ya, ada tradisi-tradisi tertentu. Kalau lewat pohon besar, ya, bulu-bulunya merinding sampai rambutnya berdiri. Kenapa? Saking takutnya. Dia kurang percaya bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Siapa yang tinggal di Tegal Alur, angkat tangan. Lewat kuburan. Jadi kalau lewat, jangan permisi anak babi mau lewat. Saudara bukan anak babi, saudara adalah anak Tuhan. Amin. Amin ya. Lewat pohon besar nggak usah berhenti. Ya, saya lihat ada orang-orang tertentu melewat pohon besar dia berhenti begini-begini. Dikatakan di situ kematian yang kekal telah dikalahkan. Iblis
iblis telah keok. Saya punya buku dulu tipis, namanya, tulisannya, judulnya Iblis Telah Keok. Jadi kalau setan sudah keok, jangan dibangga-banggakan, jangan ditinggi-tinggikan. Tetapi nggak boleh juga sembarangan hidup kita, karena kita anak Tuhan sembarangan juga, kencing sembarangan. Ya, jangan juga, apalagi pergi ke daerah-daerah tertentu. Ya istilahnya masih menyembah pohon, menyembah ini. Jangan juga karena anak Tuhan, tenang, saya anak Tuhan, main kencing aja, nggak boleh juga. Artinya saudara kasih Tuhan, kekristenan kita, iman kita tidak harus dipamerkan seperti itu. Tetapi percayalah bahwa ketika engkau pergi, dimanapun engkau berada, ada perlindungan Tuhan. Amin ya. Baik wanita maupun pria, baik yang sudah menikah yang belum, apalagi yang belum, ya ke kamar mandi aja takut, ya. Bunyi air di kamar mandi ya, telepon tetangga, jatuh panci, telepon mertua. Jatuh panci bukan karena apa-apa, ya mungkin karena kucing lewat lompat. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita memiliki keyakinan seperti Paulus memiliki keyakinan bahwa Kristus telah mengalahkan maut. Saudara, bicara maut adalah kematian yang kekal. Bicara pemerintahan bukan pemerintahan yang ada, tetapi bicara dengan kuasa-kuasa kegelapan. Setan, saudara kasih Tuhan, tidak perlu teriak-teriak menghardik dia, nggak usah. Cukup iman saja. Engkau datang, pasti setan takluk kepadamu. Amin ya. Jangan sampai kita yang takluk terhadap dia. Ya, ada orang-orang tertentu, dia takluk, dia mengusir setan dalam nama Yesus, pergi, keluar. Tapi di balik semua ketakutannya dia berkata, kalau engkau nggak pergi, saya yang pergi. Nah, itu namanya kalah. Yang ketiga, mengapa kasih Kristus tidak lepas dari hidup kita? Yang ketiga, yaitu iman kita di dalam Kristus. Saudara, iman kita di dalam Kristus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Percaya bahwa Yesus anak Allah? Amin. Itulah yang membuat kita tidak bisa lepas dari kasih Kristus. Ketika kita memiliki iman kepada Kristus, memiliki iman kepada Kristus berarti mengasihi Allah. Dan yang kedua, membenci dunia. Membenci dunia. Dunia apa itu? Membenci dosa. Oh, nggak apa-apa om, ya cuma bohong doang, ya itu kan nggak terlalu besar om. Saya mengatakan di hadapan Allah, di hadapan Kristus, dosa besar, dosa kecil itu sama aja. Nyuri jarum dan nyuri kerbau sama nilainya, bobotnya, yaitu dosa. Hari ini percayalah, semuanya kita bisa hidup di dalam kasih Kristus ketika 3 hal ini kita miliki dalam hidup kita. Amin. Amin. Amin ya. Tuhan